7 itu ada ketentuan penulisan. Yang pertama itu ada beberapa, tapi di sini hanya saya ambil yang sekiranya cukup penting untuk dibahas. Ya. Yang pertama, penulisan skripsi itu diawali oleh seminar proposal. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan, kemudian artikel hasil penelitian, kemudian hasil penelitiannya ini wajib diseminarkan, baik di dalam maupun di luar prodi. Kemudian setelah itu nanti teknis pelaksanaannya akan diatur oleh koordinator, ketua jurusan atau koordinator program studi. Jadi di sini sebenarnya selain skripsi itu ada ujian skripsinya, ya ada seminar proposal dan ada seminar hasil. Hanya saja karena prodi ini memandang kalau dua-duanya kita laksanakan tentu akan memberatkan mahasiswa, maka di sini sebenarnya ada mata kuliah di dalam kurikulum, itu ada mata kuliah seminar praskripsi, di mana seminar praskripsi ini untuk prodi S1 Teknik Informatika dikhususkan untuk mempresentasikan hasil penelitian, jadi lebih ke arah seminar dari hasil penelitian. Bagaimana seminar proposal itu dilakukan di prodi, ya karena di pedoman akademik itu ada dua bunyinya, ya seminar proposal maupun seminar hasil. Nah, kalau seminar proposalnya kita cukup melalui Sisinta, kemudian didiskusikan dengan oleh KBK, ya, kemudian itu sudah dianggap sebagai seminar proposal begitu. Kemudian kenapa untuk informatika ini, ya untuk prodi informatika ini berbeda dengan prodi pendidikan, ya. Kalau prodi yang teknik, baik itu teknik informatika maupun teknik elektro, memilihnya adalah melaksanakan seminarnya itu sebagai bentuk seminar hasil penelitian, ya. Sedangkan yang di prodi pendidikan itu adalah seminar proposal, ya ini karena perbedaan karakteristik prodi, ya. Kalau di prodi pendidikan menginginkan supaya apa yang akan dilakukan itu fix, termasuk nanti kalau di prodi pendidikan kan ada angket dan sebagainya, itu sudah fix angketnya seperti apa, kemudian mau menyusun bahan ajarnya seperti apa dan sebagainya. Kalau di prodi teknik, ya keteknikan, khususnya untuk teknik informatika, yang kita inginkan adalah mahasiswa itu bisa melakukan sharing, ya tidak hanya dengan teman-temannya, tapi mungkin ke adik tingkatnya. Sehingga ketika mahasiswa ini sudah melakukan apa, dia sudah punya hasil, sudah mencoba, sudah ada hasilnya, nah ini bisa menceritakan kepada teman-temannya atau kepada tingkatnya bahwa dia sudah melakukan ini, langkahnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Sehingga nantinya teman atau adik tingkatnya ini bisa punya ide, ya, bisa punya ide nanti, oh kalau kakak tingkat saya penelitiannya seperti ini, dia melakukan seperti ini, mungkin saya bisa melakukan pakai seperti ini. Nah itu, sehingga nanti tujuannya semangatnya adalah supaya mahasiswa ini bisa sharing pengetahuan, sehingga adik tingkatnya atau temannya ini bisa menggali ide, ya nantinya bisa digunakan untuk menjadi skripsi. Kemudian dari skripsi ini baru nanti dari seminar praskripsi ini baru nanti lanjut ke skripsi, ya. Kalau di struktur kurikulum memang kita tempatkan di semester 7, walaupun bebas ya sebenarnya, tidak selalu harus diambil di semester 7, boleh diambil di semester yang lain, mungkin boleh bareng dengan skripsi dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini yang perlu diketahui, ya kalau di jurusan kita punya biasanya kalau untuk semester reguler, ya semester gasal maupun genap, kita biasanya laksanakan ada seminar hasil dan ada seminar ujian, kita jadwalkan di hari yang berbeda, ya. Nah, biasanya kita laksanakan seperti ini, ya. Kalau seminar hasil itu kita laksanakan di hari Kamis, minggu pertama dan ketiga, ya. Kalau ujian skripsi kita laksanakan di hari Kamis, minggu kedua dan keempat. Kenapa di hari Kamis? Karena di hari Kamis ini dosen-dosen tidak ada jadwal untuk mengajar. Karena hari Kamis itu dijadwalkan untuk MKU. Khusus di Fakultas Teknik, hari Kamis itu dijadwalkan untuk MKU. Sehingga otomatis dosen-dosen tidak ada jadwal mengajar, ya. Tapi mungkin saja, ya walaupun begitu, mungkin saja ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga ini memperkecil kemungkinan kalau dosennya tidak bisa menghadiri seminar hasil maupun ujian.
gitu. Sehingga ya mungkin ini adalah kebijakan dari kami di pengelola jurusan supaya bisa ditempatkan di hari Kamis untuk seminar hasil maupun nanti ujiannya. Ya. Nah, ini untuk sementara untuk semester ini ya. Kalau untuk semester depan mungkin nanti akan menyesuaikan lagi tergantung setting dari LP3 terkait dengan MKU seperti apa. Tapi biasanya selama beberapa tahun terakhir ini untuk Fakultas Teknik ya hari Kamis itu kosong karena digunakan untuk kelasnya MKU sehingga dosen tidak dijadwal mengajar di hari Kamis. Kemudian di sini kita punya dua sistem sebenarnya. Sistem Syahakat ini miliknya universitas dan Sisinta punyanya Elektro. Ya. Nah, ini untuk nantinya di dalam skripsi kita menggunakan dua-duanya sekaligus. Ya. Ada Syahakat, ada Sisinta. Sisinta itu gunanya apa? Gunanya nanti adalah untuk proses pendaftaran, ya, mulai dari pengajuan judul, kemudian sampai persetujuan dosen pembimbing, kemudian kalau menginginkan penggantian judul ataupun penggantian pembimbing kita lakukannya di Sisinta. Ya awalnya di Sisinta, tapi kemudian hasilnya baru kita masukkan ke Syahakat karena nanti untuk yudisium itu datanya juga harus ada di Syahakat. Kemudian log bimbingan ya atau rekaman bimbingan ya. Jadi misalkan melakukan bimbingan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, melakukan melakukan bimbingan apa? Nah, itu dicatatnya adalah di Siakat. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua baru di print screen ya, baru diupload di Sisinta kalau sudah nanti sudah diperbolehkan untuk ujian. Ya, baru dimasukkan ke Sisinta. Nah, kemudian di Sisinta ini yang dilakukan selain itu adalah melakukan record terkait dengan dokumen laporan skripsi, kemudian hasil revisi, nilai dasar ya, nilai dari masing-masing penguji ya, itu juga nanti masuknya di Sisinta. Kemudian dari nilai dari masing-masing penguji ini direkap menjadi satu nilai, nilai tadi nanti akan dikembalikan ke Syahakat, nanti diisikan oleh dosen pembimbing ataupun prodi. Jadi nanti di sini kita menggunakan dua sistem, Syahakat di syahakat.um.ac.id dan Sisinta elektro.um.ac.id/Sisinta. Ya. Kemudian ini yang membedakan angkatan 2018 dengan angkatan sebelumnya. Ya. Berdasarkan surat edaran WR1 tentang penyelesaian dan pelaksanaan ujian TA dan skripsi nomor 30.4.63 garing UN 32.I garing KM garing 2021. Nah, ini salah satu intinya adalah model laporan TA dan skripsi ya, ditulis dengan format artikel yang nantinya siap diterbitkan dalam jurnal atau proceeding. Ini yang membedakan angkatan 2018 dengan angkatan sebelumnya. Ya, kalau angkatan sebelumnya bebas ya, berapa bebas, panjang tulisan skripsinya bebas ya. Dan ini sudah disosialisasikan ke dosen ya di dalam rapat jurusan kemarin. Ya. Formatnya seperti apa? Ya, format untuk jurusan teknik elektro ya itu adalah format untuk jurusan teknik elektro seperti ini ya. Cover, lembar pengesahan, abstrak, pendahuluan ya. Kajian pustaka mungkin nanti dipersingkat saja. Ya, tidak terlalu bertele-tele. Kemudian metode penelitiannya dipersingkat saja. Jadi misalkan seperti ini ya. Contoh yang sering terjadi yang saya amati di dalam laporan penulisan di dalam laporan skripsi, misalkan dia mengembangkan sebuah sistem ya. Sistemnya menggunakan metode pengembangannya menggunakan waterfall. Di metode penelitian ditulis seperti ini. Metode penelitian ini menggunakan metode pengembangan waterfall. Metode waterfall adalah bla 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 bla. Nah, ini tidak perlu ditulis seperti itu. Tahap pertama adalah apa, tahap kedua adalah apa, tahap ketiga adalah apa. Dijelaskan menurut teorinya waterfall itu seperti apa. Tidak seperti itu. Ya. Tapi langsung tahap pertama apa? Langsung dijelaskan langkah-langkah yang sesuai dengan yang dilakukan. Tidak dijelaskan teorinya. Ya, untuk metode. Nah, kalau teorinya ya ada di kajian pustaka, tapi mungkin
harus dipersingkat ya. Kemudian hasil dan pembahasan sedikit, kemudian ada kesimpulan mungkin ya, sampai dengan referensi itu maksimal 30 halaman sehingga nanti akan lebih singkat ya. Kemudian baru lampiran-lampiran mungkin ada datanya dan sebagainya, coding programnya baru itu dimasukkan di dalam lampiran. Nah, untuk badan tulisan dari laporan skripsinya maksimal 30 halaman. Ya ini nanti akan di itu untuk format tulisannya nanti. Kemudian prosedur apa saja ya? Jadi nanti mata kuliah yang terkait ini adalah seminar praskripsi dan skripsi. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pengajuan judul ya. Mahasiswa ini nanti punya ide apa untuk skripsinya, diajukan dulu judulnya. Ya. Prosedurnya seperti ini. Nanti mungkin ini bisa saya share ya. Yang pertama, mahasiswa ini mengajukan judul dan abstrak melalui Sisinta lewat menu pengajuan atau pengubahan judul. Nanti saatnya di mahasiswa. Kemudian judul ini nanti akan dinilai oleh tim KBK. KBK akan menilai judulnya ini, kelayakan judulnya berdasarkan topik penelitiannya itu layak atau tidak untuk dijadikan skripsi. Kalau tidak layak berarti kembali lagi ke mahasiswa diperbaiki lagi. Ya, kalau layak baru lanjut ke tahap berikutnya nomor 4. Kaprodi nanti akan menentukan ini oke judulnya, maka baru Kaprodi akan menunjuk dosen pembimbingnya siapa. Ya. Nah, dosen pembimbingnya siapa ini adalah pemenang Kaprodi. Ya. Kemudian baru setelah itu nanti ketika Kaprodi menentukan dosen pembimbing, nanti di Sisinta juga nanti masuk ke judul tadi akan masuk ke dosen. Ya, dosen nanti akan bisa melihat mahasiswa ini dosen ini ya nanti ada mahasiswa A yang nanti akan menjadi bimbingannya. Nah, dosennya nanti ini setuju atau tidak untuk membimbing. Ya, dosen akan menilai setuju atau tidak untuk membimbing. Kalau menolak, ya berarti kembali lagi ke Kaprodi untuk diubah pembimbingnya. Tapi kalau bersedia, nah, berarti nanti kembali lagi ke mahasiswa. Bahwa mahasiswa nanti mendapatkan informasi bahwa judulnya sudah diterima, nama pembimbingnya adalah Bapak A dan Bapak B misalkan. Nah, setelah itu baru nanti di screenshot. Ya, buktinya di screenshot dari Sisinta. Tapi biasanya proses di sini mungkin agak lama ya. Silahkan nanti mahasiswa checking lagi ya, checking lagi. Judul pembimbingnya sudah ditentukan atau belum dan sebagainya, boleh checking ya. Kalau misalkan mungkin lama prosesnya bisa kontak ya, bisa ke Kaprodi. Kalau misalkan sudah sampai di penentuan judul, penentuan pembimbing bisa langsung ke pembimbingnya. Kemudian di sini karena kita ada 2 sistem ya, maka nanti ketika mahasiswa ini judulnya sudah diterima, ya silakan nanti di screenshot. Kemudian hasil screenshotnya dibawa ke staf akademik Fakultas Teknik ya. Dibawa ke staf akademik Fakultas Teknik. Kalau untuk jurusan Teknik Elektro ini biasanya ke Bu Eka ya. Hasil screenshotnya disampaikan ke Bu Eka bahwa oleh Kaprodi judulnya sudah di ACC ini, pembimbingnya adalah ini. Nanti akan dibantu untuk staf akademik akan bantu untuk masukkan nama pembimbing dan judulnya ke Siakat. Karena nanti log bimbingan ini oleh universitas diwajibkan menggunakan Siakat. Ya. Kalau sebelumnya tahun-tahun kemarin kita semuanya ini di Sisinta. Tapi karena universitas menginginkan untuk pindah Siakat ya sudah berarti kita harus masukkan ke Siakat. Karena nantinya ini terkait dengan proses yudisium ya, proses yudisium dan lain-lain itu harus ada log bimbingannya dan persetujuan untuk ujian di Siakat. Setelah itu nanti mahasiswa akan memperoleh judul dan pembimbing ya yang dimasukkan ke Siakat. Ini adalah prosedur untuk pengajuan judul. Kemudian apa saja yang perlu dicatat di dalam proses pengajuan judul skripsi di Prodi S1 Teknik Informatika? Yang pertama ya
Di Prodi Teknik Informatika itu ada 3 KBK, ya. Ada Rekayasa Pengetahuan dan Ilmu Data, ketuanya adalah Pak Aji Prasetya Wibawa. Kemudian Teknologi Digital Cerdas, ketuanya adalah Pak Muhammad Ashar. Kemudian Game Technology and Machine Learning Application, ketuanya adalah Pak Aris Arosid. Untuk judul skripsi di Prodi S1 Teknik Informatika itu wajib melalui salah satu dari 3 KBK ini. Jangan sampai pengajuan judulnya di luar dari 3 KBK. Ya, di luar dari 3 KBK ini. Untuk melihat detail KBK ini isinya apa saja sih risetnya yang cocok nanti dengan judul skripsinya itu masuk di mana, silakan aja akses di elektro.um.ac.id/kelompok bidang keahlian KBK. Ya. Atau bisa langsung masuk elektro.um.ac.id, masuk di menu atas ya, top menu, di situ ada penelitian. Kemudian di dalam penelitian ada submenu KBK. Nah, masuk di situ. Ya, karena nanti untuk KBK yang lain ini dikhususkan untuk prodi yang lain ya. Walaupun mungkin nanti ada KBK yang punya kemiripan ya, tapi jangan mengajukan judul ke KBK tersebut, ajukan judul dari 3 KBK ini. Ya. Contoh misalkan seperti ini, mengembangkan animasi misalkan ya, atau game ya. Nah, tapi gamenya untuk pendidikan, untuk keperluan pembelajaran misalkan. Jangan ajukan lewat KBK pengembangan media pembelajaran, tapi ajukan lewat KBK-nya game teknologi. Karena pengembangan media pembelajaran itu untuk prodi pendidikan ya. Sehingga dipastikan judul itu diajukan lewat salah satu dari 3 KBK ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembimbing skripsi. Nanti pembimbing skripsi ini ada 2 orang untuk skripsi ya. Ada pembimbing pertama, ada pembimbing kedua. Untuk skripsi ini boleh dibimbing baik dari dalam maupun luar UM kalau dari pedoman akademik ya. Nah, selama ini sudah jalan ya, ada beberapa pembimbing yang satu dari dalam, satunya dari luar UM. Ya. Tapi pembimbing ini syaratnya harus minimal bergelar master. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya pasti sudah bergelar master atau doktor. Ya. Jabatan fungsionalnya minimal asisten ahli dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi. Ya. Ya. Ada beberapa memang kita penelitian-penelitian ya skripsi mahasiswa, ada satu misalkan mengaitkan antara informatika dengan agama, misalkan topik Islamofobia untuk sentimen analisis dan sebagainya ya, mungkin satu kemarin yang sudah jalan, satu dari UM, satu dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya. Kemudian ada juga penelitian yang mengaitkan antara informatika dengan akunting, ya, akuntansi. Pembimbing satunya dari informatika UM, pembimbing duanya dari akuntansi UM, gitu. Jadi memungkinkan untuk 2 pembimbing ya, satunya di luar UM, satunya di dalam UM. Ya. Kemudian di sini ya penentuan pembimbing ya. Penentuan pembimbing, dosen pembimbing ini adalah pemenang dari koordinator program studi ya. Jangan tiba-tiba apa namanya, belum ada keputusan ya, tiba-tiba sudah mengajukan sudah diskusi dengan dosen yang lain ya, kecuali nanti ada kasus khusus ya, kecuali ada kasus khusus. Jadi yang jangan tiba-tiba menentukan saya pembimbingnya ini aja Pak, jangan seperti itu ya. Tapi nanti pembimbing itu ditentukan oleh Korprodi ya. Yang tentu saja nanti Korprodi akan memperhatikan apa yang diperhatikan, beban membimbing dosen ya. Kalau bimbingannya banyak ya mungkin akan dialihkan ke dosen yang lain. Kemudian kesesuaian bidang keilmuan ya. Jangan sampai misalkan kemarin ada kasus dosennya keahliannya adalah sistem tenaga. Sistem tenaga itu di prodi teknik elektro. Tapi
mahasiswa informatika ambil pembimbingnya adalah beliau. Padahal topiknya adalah desain user experience. Nah, kan berarti ini tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, terlalu jauh. Ya. Boleh nanti kalau ada kasus khusus ya. Nanti ketentuan khususnya adalah untuk pengajuan judul skripsi nanti mahasiswa diminta mengunggah kira-kira seperti ini. Ya, ada judulnya apa, kemudian sedikit deskripsi, mungkin latar belakangnya, mungkin beberapa kalimat, kemudian dijelaskan nanti kira-kira akan melakukan dengan metode seperti apa. Kemudian mungkin ada referensi yang paling sesuai dengan topiknya ini ya. Ya, paling sesuai dengan topiknya ini. Nah, ini di format dalam bentuk file doc atau PDF, kemudian nanti diunggah ke Sisinta. Nah, ada kasus khusus ya, bahwa judul yang diajukan itu adalah proyek penelitian dari dosen. Jadi dosen menawarkan kepada mahasiswa, ini loh saya punya judul penelitian ini. Ya, judul penelitian ini seperti ini sudah didiskusikan di awal sebelum pengajuan judul. Maka baik itu penelitiannya itu nanti dari mendapatkan pendanaan dari luar UM, dalam UM, atau misalkan penelitian mandiri tidak apa-apa ya. Asal sebelum pengajuan judul itu memang sudah ada tawaran dari dosen untuk mengajukan penelitian dari dosen tersebut ya. Maka untuk file yang ini saya minta supaya wajib diberikan keterangan ya. Keterangan bahwa usulan penelitian ini adalah bagian dari penelitian dosen, kemudian ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Kalau seperti itu, kalau ada tanda tangan dosen yang bersangkutan, nah, saya akan memperhatikan tanda tangan dosen tadi, ya. Nanti saya akan sesuaikan pembimbingnya adalah dosen tersebut. Ya. Kalau tidak ada tanda tangan dosen, ya berarti kembali lagi ke sebelumnya. Ya. Penentuan dosen pembimbing itu adalah kewenangan Kaprodi dengan memperhatikan yaitu tadi beban bimbingan dan kesesuaian bidang keilmuan. Ya, takutnya kalau bidang ilmunya tidak sesuai, nanti bimbingannya juga tidak akan optimal begitu. Sehingga diharapkan nanti penentuan pembimbing adalah pemenang Kaprodi, kecuali memang judul tadi ditawarkan oleh dosen tertentu yang merupakan bagian dari penelitian dosen tersebut. Maka di situ harus ditambahkan di sini tulisan dan ditandatangani oleh dosen. Ya. Kemudian berikutnya adalah ketika judul tadi sudah disetujui untuk untuk bisa dikerjakan oleh mahasiswa, maka mahasiswa mulai mengerjakan skripsinya dan mulai bimbingan. Nah, ketika mulai mengerjakan skripsi dan mulai bimbingan ini, mahasiswa diharapkan untuk mengisi rekam bimbingan atau log bimbingan. Nah, log bimbingannya itu nanti diisi di siakat, ya, diisinya di siakat. Mahasiswa melakukan bimbingan skripsi kepada dosen. Nah, ini sifatnya bebas, ya. Kalau misalkan kondisi pandemi seperti ini bisa online, ya. Misalkan by di upload di Google Drive, kemudian mahasiswa menyampaikan linknya ini Pak, mau bimbingan, kemudian linknya adalah sudah ditaruh di Google Drive, bisa seperti itu. Ya, atau bisa juga filenya langsung dikirim, bisa lewat WA, Telegram maupun lewat email. Atau bisa juga melalui virtual meeting ya. Seperti ini misalkan Google Meet, Zoom ataupun yang lain. Metodenya bebas. Setelah melakukan bimbingan, mahasiswa mengisi hasil bimbingannya tadi apa, diisi di siakat. Nah, nanti dosennya akan memberikan masukan, tanggapan nanti. Oke, lanjutkan ya, atau catatan tadi revisi apa. Ya. Kemudian sudah selesai seperti itu saja. Tiap kali bimbingan, mahasiswa diharapkan untuk mengisi log bimbingan atau rekam bimbingan di siakat. Ya. Karena nanti ini juga digunakan untuk data terkait dengan proses pembimbingan dan nantinya berkaitan dengan boleh tidaknya ujian dan proses yudisium. Kemudian berikutnya adalah prosedur pengajuan perubahan judul. Misalkan suatu ketika judul ini, ya judul yang diajukan oleh mahasiswa ini sudah
disetujui oleh KBK, disetujui oleh Kaprodi, ditentukan pembimbingnya adalah Bapak A dan Bapak B misalkan. Dari hasil bimbingan dengan 2 orang pembimbing ini ternyata mungkin di tengah jalan ketemu, oh judulnya ini harusnya tidak seperti ini, harusnya diubah. Maka mahasiswa bisa melakukan pengubahan judul ya skripsi. Nah, pengajuan 2 judul skripsi ini dilakukan nanti di 2 sistem. Yang pertama di Sisinta, yang kedua di Siakat. Ya. Caranya adalah mahasiswa nanti mengajukan revisi judul dan abstrak melalui Sisinta. Ya. Silahkan diajukan, kemudian nanti langsung masuk ke dosen. Ya, dosen nanti setuju atau tidak. Kalau setuju, berarti nanti data di Sisinta judulnya akan berubah sesuai dengan yang diajukan tadi. Di Sisinta sudah selesai. Nah, jadi untuk perubahan judul ini cukup mahasiswa dengan dosen pembimbing saja tanpa perlu kembali ke KBK dan Kaprodi. Ya. Kemudian kalau sudah nanti mahasiswa melaporkan bukti tadi, judul terbaru tadi disampaikan lagi ke Subbak Akademik untuk dilakukan update judul di Siakat. Nah, nanti update judul di Siakat. Nah, setelah selesai nanti staf akademik fakultas akan update judul di Siakat. Maka nanti mahasiswa nanti akan kalau sudah selesai mahasiswa akan mendapatkan informasi judulnya sudah diperbarui di Siakat. Jadi mahasiswa silakan buka di Siakatnya, dipantau. Nah, kalau judulnya sudah selesai berubah ya berarti sudah selesai prosesnya. Nah, kenapa judul ini update judul ini penting? Karena judul ini nanti akan masuk ke dalam transkrip adik kalian. Ya, jadi kalau judulnya tidak diperbarui di Siakat, berarti ya nanti di transkrip juga tidak berubah judulnya. Silakan dilakukan apa namanya? Kalau ada perubahan judul ya silakan dilakukan perubahan judul. Kemudian berikutnya adalah prosedur pengajuan perubahan pembimbing. Ya, misalkan di tengah jalan sudah di ACC pembimbingnya Bapak A dan Bapak B. Ternyata di tengah jalan mungkin ada suatu permasalahan, ya, misalkan topiknya kurang sesuai, ya, bisa jadi, atau mungkin pembimbingnya misalkan mendapatkan tugas untuk studi lanjut sehingga tidak bisa melanjutkan sebagai pembimbing, maka harus dilakukan perubahan pembimbing. Nah, perubahan pembimbing itu prosedurnya melibatkan mahasiswa, Kaprodi, dan staf akademik tanpa melewati KBK. Jadi mahasiswa mengajukan perubahan dosen pembimbing, baru ke Kaprodi, kalau Kaprodinya setuju, maka Kaprodi akan mengubah dosen pembimbingnya menjadi pembimbing baru. Nah, setelah itu, mahasiswa melaporkan lagi ke Subbak Akademik, ya, ke staf akademik, untuk diupdate di Siakat. Ya. Setelah itu nanti staf akademik akan melakukan update data di Siakat. Setelah selesai, nanti mahasiswa bisa memperoleh, nanti log bimbingannya akan pindah ke dosen yang baru, dosen pembimbing yang baru. Karena kalau tidak pembimbingnya ganti, ya tidak segera dilaporkan, ya akhirnya kosong lama. Nah, ini banyak kasus kemarin ada beberapa Bapak Ibu di angkatan, contohnya yang kasus banyak itu di 2015 kemarin ya. Karena kita memang waktu itu banyak sekali Bapak Ibu yang dosen di teknik informatika yang tiba-tiba yang sudah mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri. Bapak Ibu dosen ini sudah berangkat ke luar negeri, mahasiswanya tidak segera menghubungi Kaprodi. Ya kalau tidak segera menghubungi Kaprodi, Kaprodi tidak tahu ini sudah diganti atau belum ya. Nah, sehingga lama tidak bimbingan, ketika dicek, loh kamu kok belum ujian-ujian, ternyata pembimbing saya kuliah Pak, loh kenapa kok tidak lapor? Nah ini masalahnya ya. Ya kalau tidak lapor kan Kaprodi tidak hafal satu persatu siapa bimbingannya siapa tidak hafal. Ya silakan dilaporkan kalau misalkan ada pembimbingnya yang
harus diganti karena satu dan lain hal, misalkan kuliah ke luar negeri, silakan dilaporkan ke Prodi supaya bisa diubah pembimbingnya, dialihkan ke siapa begitu. Ya. Oke, itu untuk penggantian pembimbing. Kemudian berikutnya adalah prosedur pengajuan ujian skripsi. Ya, ujian skripsi yang pertama ini startnya dari Siakat. Ya, mahasiswa mengisi log di Siakat tadi. Ya, kemudian kalau sudah oke, minta Bapak Ibu dosen pembimbingnya untuk memberikan centang pada checklist boleh ujian, layak ujian. Nah, dosen memberikan centang layak ujian di Siakat. Ya, kemudian mahasiswa ini screenshot bukti persetujuan sidangnya. Mahasiswa screenshot bukti log bimbingannya tadi nanti akan munculnya di log bimbingan. Ya, ada keterangannya, sudah layak ujian, ada centangnya, ada ya tidak begitu ya. Nah, itu di screenshot semua log bimbingannya mulai dari awal sampai dengan mendapatkan persetujuan bimbingan. Ya. Baru setelah itu mahasiswa mendaftar sidang di Sisinta. Ya. Kemudian Kaprodi nanti akan menunjuk dosen penguji sehingga nanti yang menguji skripsi ada 3 orang ya, pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji tambahan ya, ada penguji utama. Jadi ada 3. Jadi nanti di situ pembimbing 1 dan pembimbing 2 akan berperan juga sebagai penguji sehingga total pengujinya ada 3. Setelah itu sudah ditentukan, silakan nanti dilaksanakan ujiannya ya. Kalau misalkan pandemi ya berarti ujiannya lewat virtual meeting, lewat Google Meet boleh, lewat apa namanya Zoom boleh ataupun yang lain. Ya. Setelah itu selesai, ada keputusan. Dosen pembimbing menyatakan, ini dosen pembimbing 1 biasanya menyatakan, ya, setelah menimbang hasil sidang dan masukan dari pembimbing 2 dan penguji, nanti akan menyatakan apakah lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti nanti harus daftar lagi ke Sisinta. Kalau lulus maka nanti masuk ke Kaprodi, ya Kaprodi nanti melihat apakah nilai dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji sudah di entry di Sisinta atau belum. Kalau sudah di entry di Sisinta, maka nanti Kaprodi akan entry nilainya di Siakat. Ya. Kemudian mahasiswa melakukan revisi, ya revisi dengan pembimbing dan penguji, ya nanti baru kalau sudah selesai nanti minta persetujuan apakah revisinya sudah valid atau belum. Ya. Kalau sudah valid, baru diunggah ke Sisinta. Jadi kalau sudah valid baru diunggah. Ya. Jadi revisi dulu mungkin Jafri lewat WA, Telegram, telepon, ataupun yang lain email atau ketemu langsung lewat virtual meet. Silakan dilakukan revisi. Kalau sudah baru diunggah ke Sisinta, maka prosesnya akan selesai. Oke. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan ya, mohon diperhatikan bahwa antara mahasiswa mendaftar di nomor 3 ini dengan tanggal ujian yang diusulkan oleh yang disetujui oleh pembimbing itu jeda waktunya sekurang-kurangnya 1 minggu. Ya, kenapa? Karena mungkin dari mahasiswa unggah
Ya, untuk skripsi itu harus melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Jadi sebelum mendaftar skripsi, jadi begitu bimbingan selesai dinyatakan oleh pembimbing layak ujian, langsung lakukan cek similaritas, ya, cek bebas plagiasi. Ya. Kalau di pertemuan akademik untuk skripsi itu maksimum 30%. Ya. Tapi supaya lebih aman, Prodi memberlakukan toleransi kemiripan adalah 25%. Ya. Jadi di sini supaya lebih aman, supaya lebih meyakinkan lagi ya 25%. Ya. Kalau memang itu tulisannya sendiri tidak copy paste, biasanya lebih mudah untuk mencapai 25% ini. Ya. Tapi kalau banyak copy paste-nya ya pasti akan lebih dari 25%. Dan ini cek similaritas ini wajib dilakukan sebelum ujian. Ya. Jadi cek similaritas ini wajib dilakukan sebelum ujian. Nah, prosedurnya bagaimana? Untuk uji similaritas, silakan diunggah dokumennya ke link ini. Ya. Ini link yang terakhir yang saya terima dari Pak Khairuddin. Ya. Kemudian setelah diunggah, nanti di Google Form ini, silakan nanti konfirmasi ke tim yang melakukan uji similaritas. Untuk Prodi Teknik Informatika, mahasiswa bisa menghubungi Pak Khairuddin. Ya. Tim yang melakukan uji similaritas saat ini ada dua, ya, Pak Arya dan Pak Khairuddin. Pak Arya untuk S1 Teknik Elektro dan S1 Pendidikan Teknik Elektro, serta D3 Elektro. Kalau Pak Khairuddin nanti di S1 Teknik Informatika dan S1 Pendidikan Teknik Informatika, kalau tidak salah seperti itu. Setelah unggah di sini, nanti silakan hubungi Pak Khairuddin. Pak, saya sudah melakukan unggah dokumen untuk cek similaritas. Nanti akan dibantu untuk lakukan uji similaritas. Tapi hasilnya tidak akan langsung muncul, ya, butuh waktu, ya, butuh waktu, ya, karena harus diupload ke Turnitin, kemudian ditunggu prosesnya, baru setelah itu bisa didownload, kemudian dibuatkan surat keterangan dan sebagainya. Kemudian setelah selesai ujian ya nantinya, setelah ini digunakan untuk sebelum ujian, harus dilakukan sebelum ujian, ya. Kemudian setelah ujian, apa yang harus diperhatikan di sini? Setelah selesai ujian, nanti dosen akan mengumumkan ya bahwa skripsi saudara dinyatakan lulus, lulus dengan revisi, ataukah tidak lulus. Ya, untuk yang lulus dan lulus dengan revisi, ya, maka nanti dosen pembimbing 1, 2, dan penguji akan entry nilai ke Sisinta. Sehingga nanti ada 3 komponen nilai tadi. Nah, setelah itu sidang bisa berakhir, kemudian Kaprodi bisa langsung cek nilai di Sisinta ini sudah masuk atau belum. Ya. Kalau nilai sudah masuk, nanti nilainya juga bisa langsung di-entry ke Siakat. Nah, untuk entry ke Siakat ini masih ada perubahan mungkin ya. Kalau semester kemarin sebenarnya yang diajukan konsep awalnya adalah langsung pembimbing 1 yang entry ke Siakat. Ya, pembimbing 1 langsung update nilai entry ke Siakat oleh pembimbing 1. Tapi Kaprodi juga bisa entry. Ya, jadi kalau misalkan pembimbing 1-nya tidak entry, ya berarti Kaprodi nanti yang akan entry. Ya. Nah, sebenarnya ketika saudara dinyatakan lulus atau lulus dengan revisi, ini berarti nilai skripsinya sudah keluar. Nah, harusnya nilai skripsi bisa langsung keluar dalam waktu beberapa hari. Ya. Nah, setelah nilai skripsi dicek di Siakat, ya, silakan dicek di Siakat nilai skripsinya sudah keluar atau belum. Kalau nilai skripsinya sudah keluar, maka siswa wajib segera memproses yudisium. Jika semua mata kuliah yang lain sudah dinyatakan lulus. Ya. Jadi kalau semua mata kuliah yang lain sudah lulus semua, maka silakan wajib untuk memproses yudisium tanpa harus menunggu revisi selesai. Jadi begitu nilai skripsi keluar, dicek mata kuliah yang lain sudah oke, sudah lulus semua, langsung diproses yudisiumnya.
Ini aturan yang terbaru ya. Kalau aturan yang lama, mahasiswa harus selesai revisi dulu baru boleh memproses yudisium. Nah, kalau aturan yang baru, begitu sidang skripsi selesai, nilai boleh dikeluarkan, kemudian dicek mata kuliah yang lain sudah lulus atau belum. Kalau sudah, silakan langsung proses yudisium tanpa menunggu revisi selesai. Tujuannya apa? Tujuannya ini terutama untuk yang mahasiswa ujiannya di akhir-akhir semester. Ya. Nah, kalau menunggu revisi berarti nanti ada kemungkinan molor lewat dari semester tersebut sehingga harus registrasi ulang. Tapi kalau sudah dinyatakan lulus di akhir semester tadi, nah nilai sudah keluar, sudah diproses yudisiumnya, ya berarti tidak perlu registrasi lagi di semester berikutnya. Sehingga harapannya tidak menambah beban mahasiswa ya untuk registrasi lagi. Sehingga cukup di semester itu saja selesai registrasinya, sudah dinyatakan lulus, bisa proses yudisium. Nah, revisi ini bisa dilakukan sambil memproses yudisium. Jadi revisinya boleh sambil proses yudisium, nanti tetap akan ditagihkan laporannya. Ya, laporan skripsinya tetap boleh, tetap akan ditagihkan. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan, ya, skripsi itu bukan berarti kalau nilainya sudah keluar berarti langsung bisa yudisium. Tapi pastikan dulu mata kuliah yang lain ini, ya, mata kuliah yang lain, semua mata kuliah yang lain juga sudah dinyatakan lulus. Ya. Yang sering nyantol itu adalah mata kuliah seminar praskripsi, karena mata kuliah seminar praskripsi itu mata kuliah reguler yang hanya bisa di entry di akhir semester. Ya. Atau bisa juga kadang-kadang ada mata kuliah yang lain yang belum lulus. Nah, yang terjadi kemarin ada kasus mahasiswa dia seminar praskripsinya di semester genap, tapi sudah akhir-akhir, sehingga ketika dia sudah selesai seminar, ini nilai tidak bisa langsung masuk di semester itu. Nah, ketika dia tidak masuk di semester itu, ternyata dia tidak cek lagi kalau mata kuliah seminar praskripsinya belum lulus. Dia ambil semester antara hanya memprogram skripsi saja, tidak memprogram seminar. Nah, ketika dia sudah selesai skripsi, skripsinya dinyatakan lulus, keluar nilainya, dia tidak segera cek yudisium, tidak cek mata kuliahnya apa yang masih belum lulus. Lebih pasif saja. Nah, ini nanti akhirnya berbahaya karena dia tidak bisa yudisium, ya sudah berarti harus registrasi di semester berikutnya, memprogram lagi seminar transkripsi dan skripsi. Ya. Sehingga ya itu tadi perlu dicek seminar transkripsinya sudah lulus atau belum. Kalau sudah lulus, sudah ada nilainya, kemudian mata kuliah yang lain juga sudah lulus, sudah ada nilainya, ya boleh langsung proses yudisium. Yang penting ini ya, wajib untuk memproses yudisium. Kalau ada yang kurang, ya ini biasanya staf akademiknya baik ya. Kalau ada yang kurang, biasanya diingatkan, ini mata kuliah ini belum lulus, gimana? Coba hubungi Kaprodi, nanti silakan hubungi Kaprodi. Misalkan mata kuliah seminar praskripsi, Pak, mata kuliah seminar praskripsi belum keluar nilainya. Ya sudah, nanti saya cek lagi. Oh, ternyata belum saya entrikan. Ya sudah saya entrikan. Tapi kalau tidak segera memproses yudisium, sampai semesternya lewat, ya walaupun skripsinya sudah dinyatakan lulus, ya enggak jadi lulus. Artinya harus registrasi lagi di semester berikutnya. Sehingga akibatnya ya tidak bisa wisuda semester itu, tidak bisa wisuda di periode tersebut. Untuk memperoleh ijazah juga akan tertunda. Harus registrasi lagi, harus urus yudisium lagi untuk memperoleh ijazahnya tertunda. Oke, kira-kira begitu untuk sosialisasi skripsi untuk prodi S1 Teknik Informatika, khususnya untuk angkatan 2018. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oke, sebentar ya, ditunggu sebentar.
Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oke, saya persilakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, saya Mahisa. Saya izin bertanya, untuk pemilihan judul tadi kan sesuai sama 3 tema KBK yang ada ya Pak ya? Ya. Nah, kalau misal skripsinya ini berkaitan dengan pengembangan UI atau UX suatu aplikasi atau website, apakah dapat masuk ke tema digital cerdas ya Pak ya? Oke, saya jawab dulu ya. Sebelum saya jawab, silakan nanti di chat saya kirimkan link ya untuk daftar hadir. Ya, mohon diisi ya supaya saya tahu siapa saja yang sudah ikut ya. Nah, pastinya kan nanti kalau supaya saya tahu siapa saja yang sudah ikut kegiatan ini ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya Maisa tadi ya. Untuk desain UI UX, ya ini biasanya sih memang selama ini masuknya lewat KBK Digital Cerdas. Ya, silakan diajukan lewat KBK Digital Cerdas. Ya. Ada beberapa memang ya yang masuk lewat situ ya. Silakan. Baik Pak, terus Pak mau tanya lagi, Ya, silakan. ketika kita mengajukan judul hingga kita mengetahui judul kita itu diterima apa enggak, jangka waktunya itu biasanya berapa lama ya Pak? Oke. Oke, ini untuk berapa lamanya sebenarnya tergantung ya KBK-nya cepat memproses atau tidak. Ya, biasanya kalau di saya di Kaprodi biasanya setiap minggu akan saya cek ya, saya cek ya apakah ada update terbaru untuk entry nilai atau sorry, apakah update terbaru baik itu untuk pengajuan judul, ya pendaftaran skripsi ya, kemudian yang lain-lain juga ya, penggantian judul, penggantian pembimbing ya. Kalau penggantian judul tidak lewat saya, langsung ke pembimbing. Jadi kalau misalkan dirasa kok lama ya belum ada perkembangan, coba ditanyakan dulu ya. Bisa langsung ke saya, Pak, saya sudah mengajukan ini ya. Saya mungkin akan cek dulu. Kalau belum masuk ke saya berarti masih di KPK. Mungkin nanti saya akan jawab, coba ditanyakan ke KPK karena belum masuk ke Kaprodi ya. Begitu nanti ya, silakan nanti misalkan kalau misalkan terlalu lama menunggu, silakan di WA ke saya ya. Tanya ke saya dulu, Pak, judul saya kok belum ada keputusan ya. Nanti saya akan cek, kalau sudah masuk ke saya ya segera saya proses. Kalau belum ya berarti saya kembalikan lagi supaya tanya ke KPK. Oke, itu ya. Baik Pak, oh iya Pak, untuk pengajuan judul di Sisinta ini apakah ada deadline tertentu untuk pengajuan judulnya atau bebas aja ya Pak? Oke. Untuk pengajuan judul bebas ya, tapi harapannya ya semakin cepat semakin bagus ya. Karena kalau semakin cepat punya judul, berarti bisa segera proses untuk mengerjakan penelitiannya ya. Bisa segera melakukan pengerjaan skripsi. Ya kalau pengajuan judulnya molor-molor ya berarti nanti pengerjaannya agak terlambat gitu ya. Baik Bapak, Kemudian terima kasih ya banyak. tadi saya lupa juga ya untuk ujian ya, nanti ujian kalau sudah entry ke Sisinta karena ini butuh prosesnya cepat ya, silakan langsung begitu update Sisinta sudah mendaftar, Pak saya sudah mendaftar, silakan langsung WA ke saya ya. Pak, tadi saya sudah mendaftar ujian di Sisinta. Nah, mohon bantuan segera diproses. Karena biasanya antara daftar dengan ujian itu waktunya 1 minggu ya. Kalau segera saya di WA berarti saya segera tahu, saya bisa cek lagi di Sisinta, saya segera bisa proses begitu ya. Oke. Oke, kemudian Mohon, berikutnya tadi Rizky, Rizky Pak, Akmal. mohon izin bertanya. Saya Rizky Akmaluddin dari Offering C. Saya mengambil mata kuliah seminar praskripsi dan skripsi di semester 7 ini, Pak. Dan saya sudah mengajukan judul di Sisinta. Kemudian untuk persetujuan oleh bidang KPK-nya sudah disetujui. Untuk
persetujuan kaprodinya itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Kak? Ya, oke. Untuk 2018 ini memang tadi saya pending dulu ya. Kemarin sebenarnya sudah agak lama ya. Saya cek pada 2018 sudah mengajukan judul. Ya, ini saya sengaja agak pending supaya kita bisa ketemu dulu ya melalui kegiatan ini. Ya mungkin setelah ini akan segera saya proses ya, harapannya nanti 1-2 hari ini segera bisa dilihat ya apa namanya pembimbing siapa, kemudian bisa langsung menghubungi Bapak Ibu pembimbingnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya silakan, yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oke. Oke. Ya, silakan kalau sambil mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ya mungkin yang selama ini masuk ya kalau data mining kemudian NLP itu biasanya masuknya lewat rekayasa pengetahuan dan ilmu data atau knowledge engineering and data science ya. Kalau UI UX kemarin banyak masuk di lewat teknologi digital cerdas, mungkin bisa juga masuk smartphone apps ya di sini ya. Kemudian kalau game, kemudian animasi ya, kemudian beberapa misalkan citra ya pengolahan citra maksudnya biasanya yang sering lewat game teknologi and machine learning application ya. Ya kira-kira begitu topiknya yang kalau tinggal dilihat saja nanti skripsi yang diajukan ini lebih cenderung ke KBK yang mana silakan diajukan lewat KBK tersebut. Oke. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya silakan Muhammad Bagus. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Bagus Priantono dari Offering B. Ingin bertanya mengenai pengajuan judul topik skripsi Pak. Nah, kalau semisal kita itu mengajukan sebuah topik judul skripsi, namun dalam proses pembelajaran terdahulunya dalam pembelajarannya itu tidak pernah ada Pak. Contohnya kayak semisal saya ingin mengajukan mengenai topik SPK Pak. Namun pada teknik informatika murni ini aku lihat SPK Pak. Apakah itu diperbolehkan Pak? Terima kasih. Oke. Apakah boleh mengambil mata kuliah topik skripsi yang tidak ada mata kuliahnya di dalam apa namanya di Prodi Teknik Informatika UM ya? Ya Pak, benar. Oke, saya jawab dulu. Untuk pengambilan topik skripsi ini, yang penting topiknya masih di ranah teknik informatika ya, di ranah teknik informatika. Sebenarnya boleh saja mengambil beberapa judul yang di luar, artinya belum pernah menempuh mata kuliahnya. Ya. Hanya saja ini memang agak tidak direkomendasikan ya, karena kan mahasiswa harus mencari sendiri pengetahuannya. Ya, mencari sendiri pengetahuannya. Kemarin pernah ada itu mengambil speech processing, ya pengenalan suara. Jadi mengucapkan bahasa apa dikenali ini sebagai kata apa. Nah, ini kan tidak ada mata kuliahnya di dalam apa namanya teknik informatika. Ya sebenarnya boleh saja, tapi akhirnya kan kerjanya lebih keras ya, harus belajar lagi dan sebagainya. Kemudian solusinya apa? Kalau memang ingin mengambil topik tadi, ya sebenarnya
saat ini kan ada MBKM ya, nah, silakan ajukan Pak, saya ingin ambil mata kuliah ini, adanya di apa namanya di kampus ini atau di prodi ini, silakan ya, supaya bisa ada dasar untuk apa namanya. Oke. Ya mungkin sambil menunggu yang lain, barangkali nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan ya. Yang pertama ya, ini mumpung belum terlalu jauh sampai dengan sudah masuk ke ujian ya. Silakan mohon nanti dicek lagi ya, mata kuliah ini semuanya sudah terambil atau belum ya. Silakan ceknya adalah bisa dicek lagi di websitenya Elektro ya. Masuk saja ke elektro.um.ac.id, di menu akademik, masuk di program studi, dipilih S1 Teknik Informatika, di situ ada kurikulum ya. Untuk angkatan 2018 ini gunakan kurikulum 2018. Dicek lagi mata kuliah ini sudah terambil semua atau belum ya. Ya, mata kuliahnya ini sudah terambil semua atau belum? Kalau belum, ya mungkin mumpung masih belum terlalu jauh, bisa segera diproses untuk bisa diambil ya. Apakah boleh ambil mata kuliah sambil skripsi? Boleh. Ya, jadi sambil skripsi ambil mata kuliah apa, misalkan ada yang belum, ya silakan diambil. Ya, boleh ambil mata kuliah sambil mengerjakan skripsi. Oke, silakan. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Baik, Pak. Mohon bertanya, Pak. Ya, silakan. Rizky Akmaluddin. Mohon izin bertanya, waktu saya cek di SIAKAD di bagian kurikulum itu ada 2 mata kuliah dari universitas saya yang statusnya itu belum diambil, Pak. Tapi saya sudah melakukan mata kuliah tersebut dan di daftar hasil nilai studi tersebut tampil, Pak. Oke. Bisa disampaikan mata kuliahnya apa, kemudian kodenya berapa? Baik, Pak. Untuk mata kuliahnya yang pertama itu ada Pendidikan Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah UNIF 6009. Ya. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua yaitu Pendidikan Pancasila dengan kode mata kuliah UNIF 6007. Oke. Yang ditempuh kemarin mata kuliahnya apa? Untuk yang saya tempuh, mata kuliah tersebut sudah saya tempuh, Pak, di semester 4 kalau enggak salah, Pak. Bentar saya cek dahulu, Pak. Mohon izin. Oke. Coba ya, Untuk mata kuliah tersebut sudah saya ambil di semester Gasal, semester 3, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Bahasa Indonesia, Pak. Untuk statusnya lulus. Oke. Gini ya. Jadi di dalam kurikulum ya, kita kan ada 3 kurikulum yang sedang jalan bersamaan saat ini. Ya, kurikulum 2014 itu dipakai untuk mahasiswa 2014, 15 dan 16 serta 17 ya.
kemudian kurikulum 2018 itu angkatan 2018 dan 19, kemudian ada kurikulum 2021 untuk angkatan 2020, kurikulum 2020 itu untuk angkatan 2020 dan 2021. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah dari kodenya. Kalau kurikulum 2014 itu 4 digit huruf diikuti dengan 6 digit angka. 4 digit huruf diikuti dengan 3 digit angka. Kalau kurikulum 2018 itu kodenya adalah 4 digit huruf diikuti dengan 4 digit angka. Jadi 2014 itu 4 huruf 3 angka, 2018 itu 4 huruf 4 angka, 2020 itu 6 huruf 4 angka. Bisa jadi mungkin kasusnya bisa jadi kita mengambilnya adalah di kurikulum yang berbeda, ya di kurikulum yang berbeda. Ya mungkin mungkin saat ini misalkan mengambil mata kuliah Pancasila tapi kodenya adalah UNIF 607, 3 digit saja. Nah ini bagaimana? Di dalam kurikulum itu nanti ada yang namanya penyetaraan ya atau ekuivalensi ya, ekuivalensi. Contohnya di sini ya, ini contohnya UMPK 606 Pancasila. Harusnya ambilnya adalah UNIF 6007. Tapi ternyata ambilnya kodenya UMPK 606. Nah, ini tidak apa-apa. Jangan saja nanti ketika akan yudisium, ini akan diproses untuk disetarakan. Nah, ya mungkin nanti Rizky Akmaluddin silakan nanti WA ke saya kode mata kuliahnya apa yang diambil, yang dinyatakan belum itu apa. Mungkin nanti saya bisa coba cek lagi ya, kenapa kok sampai ini belum bisa disetarakan dengan mata kuliah ini. Atau kenapa kok dianggap belum mengambil begitu ya. Mungkin Baik, Pak. itu jawaban pertama saya ya, mungkin perkiraannya ambilnya adalah kodenya berbeda. Ya. Kodenya berbeda, tapi enggak apa-apa kalau masih di ini nanti bisa disetarakan ya. Oke, silakan mungkin yang lain kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin sambil jalan ya, sambil mumpung di kurikulum ya. Misalkan ada kasus mungkin di 2018 atau 2019 karena masa berlaku kurikulum 2018 itu hanya 2 tahun. Suatu contoh misalkan ada kasus ya, ada kasus misalkan suatu saat Pak, saya ada satu mata kuliah belum lulus di 2000 mata kuliah ini. Misalkan basis data 2 misalkan belum lulus. Bagaimana? Sedangkan di kodenya ini sudah tidak muncul NINF 6018. Maka silakan dicek di kurikulum 2020. Kurikulum 2020 ya dibuka di kurikulum 2020. Di bagian ekuivalensi mata kuliah itu nanti ada uh, uh, Oke. Ini saya coba silakan dibuka di kurikulum 2020 2020 2. Oh, basis data ini kan basis data 2. Bagaimana solusinya? Solusinya misalkan menambah mata kuliah pilihan lain. Ya. Atau misalkan PBO. Ya, PBO NINF 6019 sudah tidak muncul lagi. Bagaimana? Ambil mata kuliah PBO
di kurikulum 2020, kodenya beda, NENF UM 6007. Nah, nanti ketika di yudisium, ya, ketika diproses di yudisium, nanti ada penyetaraan dulu. Ya, ada transkrip akan munculnya ini. Walaupun yang diambil ada ini. Ya, walaupun yang diambil di kurikulum 2020 nanti masuknya di 2018. Oke, sambil menunggu mungkin silakan disempatkan untuk mengisi daftar hadir ya. Mau skripsi ya mungkin sharing aja ya. Ya mungkin ini kendala klasik masih yang mau skripsi. Pak, saya mau apa yang harus saya bagaimana solusinya? Solusinya silahkan menghubungi dosen ya yang apa namanya di teknik informatika. Silakan berdeskripsi tapi belum punya ide. Barangkali Bapak punya ide skripsi apa yang bisa saya ambil. Nah, silakan dituangkan ke dalam bentuk usulan skripsi tadi ya, ada judul, kemudian abstraknya apa. Kemudian di bawah ya disampaikan bahwa skripsi ini siapa. Kemudian minta tantangan sehingga nanti saya bisa skripsi tadi. Nah, jadi ini contoh kasus yang lain ya. Jadi ya misalkan usulan skripsi tadi ada ide dari Bapak siapa. Ya. Maka juga boleh dituangkan di sini. Jadi ide skripsi ini adalah judul skripsi ini yang diajukan adalah ide dari siapa. Kemudian silakan minta tanda tangan. Nah, baru nanti ketika di penentuan pembimbing ya saya bisa berikan pembimbingnya adalah yang memberikan judul. Nah, masa yang memberikan judul Pak A, kemudian pembimbingnya Pak B kan tidak enak ya. Maka kalau misalkan Pak Haji, misalkan yang memberikan judul, ya pembimbingnya saya berikan ke Pak Haji. Atau misalkan kalau Pak Ashar yang judul ya saya berikan nanti pembimbingnya Pak Ashar. Karena kan memang biasanya yang memberikan judul itu biasanya lebih tahu harusnya dilakukan langkah seperti apa. Atau misalkan kalau yang memberikan judul Pak Aris, ya nanti saya assign pembimbingnya adalah Pak Aris. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan lagi. Oke, kalau tidak ada, oh ini Nadifa, silakan. Nadifa Atia Ilham, silakan. Ya, Reset. saya ingin bertanya terkait skripsi itu, misal ya kita sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian, terus udah dipublish di jurnal gitu, apa masih boleh dijadikan skripsi ya Pak? Tapi itu termasuk penelitian kami gitu maksudnya. Oke. Nadifa ini
yang dipublis di jurnal itu bersama dosen ataukah sendiri? Ada dosen sebagai pembimbingnya Pak untuk di jurnalnya. Waktu itu untuk keperluan PKM ataukah untuk keperluan tugas kuliah atau bagaimana? Kalau untuk keperluan tugas kuliah ada, yang PKM ada Pak. Oke. Ah, oke. Kalau seperti itu ya. Kalau seperti itu ya. Nah, silakan nanti diskusi lagi ya dengan yang misalkan kalau PKM ya dengan pembimbing PKM-nya ya, dengan pembimbing. Ya, silakan nanti itu kalau misalkan setuju untuk diangkat jadi skripsi sudah dipublikasikan ya berarti apa namanya bisa jadi skripsi ya. Kalau tidak salah mungkin saya coba cek lagi ya edarannya itu. Kalau tidak salah artikel yang sudah dipublis itu boleh jadi skripsi. Jadi boleh jadi skripsi nanti berarti skripsinya sudah terbit. Nah, tulisannya tinggal dikemas lagi yang rapi, tinggal nanti bisa ujian ya prosesnya akan lebih cepat. Itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau sudah terbit, silakan didiskusikan lagi dengan yang membimbing waktu itu, apakah boleh diangkat jadi skripsi. Ya. Kemudian nanti di usulannya ya disampaikan lagi bahwa ini adalah artikel yang sudah terbit bersama Bapak ini, nanti ya pembimbingnya saya arahkan ke pembimbing yang sama. Saya cek dulu sih tadi saya download edarannya. Oke. Jadi kalau tidak salah kemarin apa namanya dari staf WA1 ya ketika disampaikan skripsi model artikel ilmiah ini, kalau sudah artikelnya terbit ya sudah berarti tinggal dikemas saja sedikit boleh langsung ujian ya kalau pembimbingnya setuju untuk jadi skripsi. Itu. Iya baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Kemudian mungkin masih terkait dengan ini ya skripsi ya. Eh, oke. Untuk skripsi ada juga kemarin sudah disampaikan mungkin juga sudah mendengar juga bahwa ada jalur rekognisi ya. Jalur rekognisi itu adalah jalur pengakuan. Ya. Contoh misalkan sudah pernah ikut PKM misalkan ya, pernah ikut PKM dapat juara. Nah, ini ada beberapa bisa disetarakan, direkognisi dengan mata kuliah atau bisa juga dengan skripsi. Tapi tentu saja dengan syarat-syarat tertentu ya. Syarat khususnya apa? Yang pertama majunya adalah dari prodi yang bersesuaian. Jadi yang pertama yang diakui itu adalah untuk skripsi yang bisa mengajukan rekognisi itu adalah ketua. Ya. Jadi ketua peneliti, misalkan PKM, ketua PKM-nya siapa itu boleh mengajukan itu untuk diakui sebagai skripsi. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah antara prodi si ketua PKM ini dengan judulnya ini relevan. Nah, relevan. Maka itu syarat yang kedua terpenuhi, maka itu bisa diajukan untuk rekognisi. Nah, kalau tidak, ya berarti nanti bisa direkognisi dengan mata kuliah. Silakan ajukan aja. Nah, prosedur pengajuannya lewat lewat dosen PA dulu, ya, kemudian ke Kaprodi, atau bisa ditanyakan ke ini PD3 ya, lewat PD3 juga bisa ditanyakan. Gitu. Nah, jadi ada yang bisa direkognisi sebagai skripsi, ada juga yang bisa direkognisi sebagai mata kuliah.
Ya, syarat yang paling berat memang untuk skripsi karena harus ketuanya, yang kedua judulnya harus relevan dengan apa namanya prodi, kemudian ya itu tadi berangkat atas nama prodi. Ya. Yang ketiga syaratnya adalah berangkat atas nama prodi, artinya atau berangkat atas nama institusi, ya ada izin tertulis dan sebagainya. Kemudian dilihat juga kualitas dari perlombaan, ya. Kalau perlombaannya di bawah Belmawa, insya Allah bisa diakui, ya. Jadi PKM, kemudian Kemastik, ya, itu insya Allah bisa diakui untuk rekognisi. Ya, tapi kalau misalkan lombanya ini tingkat kampus, ya kampusnya pesertanya ternyata lombanya hanya 10 orang, ya itu mungkin masih perlu, mungkin agak susah untuk bisa diakui sebagai skripsi. Ya mungkin bisa diakui untuk tugas mata kuliah atau apa. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan lagi yang lain. Oke. Oh, di kolom chat ada Naziro dari Offering B. Mengambil dan mengikuti mata kuliah manajemen inovasi dan pendidikan Pancasila. Nilai sudah ada, namun di kurikulum tertulis belum diambil. Oke. Silakan nanti Naziro bisa WA ke saya ya, di screenshotkan mata kuliah yang diambil itu kodenya berapa, namanya apa, dan nilainya berapa. Mungkin nanti saya perlu cross check dulu dengan akademik ya. Dengan sumber akademik ini kenapa kok tidak langsung muncul sehingga tertulis belum diambil dan sebagainya. Oke ya. Silakan nanti yang mungkin mata kuliahnya belum muncul ini mungkin bisa juga WA dulu ke saya ya supaya saya bisa cross check dulu. Oke, yang lain barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oke. Mungkin ini 2018 ini sudah ambil Medpen semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Kemarin yang mengajar siapa? Pak Saat. Pak Saat. Pak. Oke. Apakah kemarin sudah diminta untuk menyusun proposal atau mencari ide skripsi begitu? Baik, sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. kan itu kan kalau sudah punya apa namanya ide seperti itu kan bisa langsung segera diproses di Sicinta ya. Nah, segera diproses bisa diajukan, nanti bisa segera untuk mulai mengerjakan skripsinya. Biasanya memang di jurusan kita ya memang pengampu Medpen ini sudah dipesan ya supaya nanti ketika mengajar Medpen ini juga mahasiswa didorong untuk segera punya judul skripsi ya. Paling tidak ada ide apa bisa dituangkan, nah itu nanti sehingga bisa diajukan untuk menjadi judul skripsi. Oke, silakan. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan.
Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan, berarti ini saya kira sudah jelas untuk prosedur skripsi ya. Yang terkait adalah mata kuliah seminar praskripsi dan mata kuliah skripsi. Kemudian saya sudah sampaikan apa saja yang harus dilakukan untuk terkait dengan skripsi, mulai dari pendaftaran judul sampai dengan ke ujian. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan ke saya. Atau kalau memang itu banyak yang bertanya, ya silakan diwakili salah satu saja, nanti bisa disebarluaskan ke teman-temannya. Begitu. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.